Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Ada. Sakit hati ada? Ada. Oke. Sebelum memulai pelajaran, saya cek kerapian baju kalian dulu. Dicek apakah ada yang kurang rapi bajunya. Sudah rapi semua. Apakah di bawah meja kalian ada sampah? Iya. Aman ya? Oke. Berarti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Ya. Marilah teman-temanku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, kalian sudah pernah tahu apa itu tren yang lagi viral saat ini? Yang joget-joget gini? Tahu ya? Itu namanya apa itu? Pacu dalur ya. Bisa kita coba hari ini ya? Bisa. Oke, silakan kalian berdiri semua. Berdiri semua. Oke ya, kita praktekkan biar kita semangat belajarnya. Gimana? Tangannya. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi. Tangannya. Tangannya. Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bab 1 berpikir komputasional. Sebelumnya di kelas 7 kalian sudah belajar tentang bagaimana kalian seperti Google Map. Jadi di kelas 7 kalian sudah belajar bagaimana itu cara mengolah data atau struktur data. Sudah ya? Sudah. Kemarin diberi tugas guru sebelumnya membuat peta Google Maps. Ya? Iya. Jadi sekarang kita beda lagi ya. Kita langsung main di komputernya. Bukan melalui kertas lagi. Oke, sebelum masuk materi, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bayangkan jika kalian punya masalah yang besar, misalnya mencari jalan atau rute tercepat dari rumah kalian ke sekolah pada saat macet.
Kemudian bagaimana cara kalian memecah masalah itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi agar kalian lebih mudah diselesaikan. Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, maju berdiri, sebutkan nama. Di sini nggak apa ya? Ya, boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ini persis seperti cara kita melakukan dekomposisi seolah bagian dari berpikir komputasional. Kita bisa memecahnya menjadi beberapa langkah. Ya. Membuat peta atau aplikasi navigasi, mencari tahu rata-rata alternatif, mengecek kondisi lalu lintas di setiap rute, membandingkan waktu tempuh, lalu memilih rute yang paling cepat saat itu. Oke, jawaban yang bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu. Oke, saya ingin bertanya lagi kepada Danis. Kira-kira rumah kamu ke SMP 46 ini dekat apa jauh? Jauh, Pak. Jauh. Bisa dijelaskan rutenya lewat apa saja? Melewati Wonokromo, lalu Wonokromo, kemudian lewat mana lagi? lewat Mejen Sungkono. Mejen Sungkono. Ketika berangkat, apakah sering telat atau sering dapat macet? Tidak, lancar berarti. Dia lancar. Oke. Selanjutnya nomor 2. Apa hubungan antara memberi perintah ke komputer seperti contohnya kalian bermain game dengan berpikir? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, berdiri, sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Casey. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Hubungannya itu sangat erat sekali. Contohnya seperti kita memberi perintah kepada komputer. Seperti kita memencet tombol melompat. Nah, itu kita itu sebenarnya sedang berkomunikasi dengan aturan yang sudah dibuat atau dikodingkan. Kemudian di balik layar, programmer itu sudah membuat kode yang dimana contohnya saat kita memencet suatu tombol, suatu karakter itu harus melompat sejauh seberapa gitu contohnya. Oke. Dan jadi komputer itu berpikir dengan cara menjalankan instruksi-instruksi yang sudah ada. Dan Ya. coding itu adalah cara kita memberikan instruksi atau pemikiran kita, Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk jawaban yang sangat bagus sekali. Oke ya, kita langsung ke materi. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Jadi peserta didik mampu menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi masalah yang akan dihadapi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memberikan solusi masalah yang dihadapi. Kemudian peserta didik mampu membuat instruksi dengan baik dan benar. Kita lanjut. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang dekomposisi masalah. Oke, dekomposisi masalah ini cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas, logis, runtut, dan terstruktur. Contohnya, kalian pasti pernah berkelompok ya. Kemudian kalian mempresentasikan. Nah, itu termasuk kalian sudah menerapkan dekomposisi. Dengan cara apa? Dengan cara kalian membagi tugas ke kelompok kalian atau ke anggota kalian. Misal, saya kelompok 1, kemudian Casey anggota saya,
kemudian Danis anggota saya, kemudian Danis mengerjakan tugas nomor 1, Casey nomor 2, dan saya nomor 3. Nah, itu kalian sudah menerapkan konsep dekomposisi. Sampai di sini sudah jelas atau belum? Jelas ya. Selanjutnya ini manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat melakukan perencanaan dengan baik. Seperti halnya kalian ketika macet, pasti kalian berpikir di mana ya jalan tikus yang terdekat. Ya, pasti kalian seperti itu. Kalau kalian kemacetan, pasti bilang gak ngarah aku lewat kene maneh. Betul ya? Oke. Kemudian yang kedua, berpikir secara sistematis. Kemudian yang ketiga, membantu untuk menghindari kesalahan. Kita lanjut. Nah, ini langkah dasar berpikir komputasional, dekomposisi. Ya, ini penjelasannya seperti ini. Proses memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil yang lebih mudah dikelola. Contohnya, kalian pernah memakai ChatGPT? Pernah menggunakan Gemini? Google Gemini atau Google Gemini? Misal kalian membuat prompt, kalau kalian membuatnya asal-asalan, apakah hasilnya bagus? Tidak ya, pasti hasilnya juga asal-asalan juga. Nah, ini contohnya, ketika kalian membuat chatbot, kamu dapat memecah prosesnya, memahami input, mencari respon yang tepat, kemudian mengirim jawaban ke pengguna. Kemudian yang kedua, pengenalan pola atau pattern rekognisi. Nah, ini kemampuan untuk melihat kesamaan atau pola dari berbagai situasi dan kondisi di dalam data. Contohnya, kalau kalian belajar terlalu malam, pasti nanti kamu akan sulit bangun pagi. Betul? Betul. Nah, itu merupakan salah satu contoh pengenalan pola yang biasa kalian lakukan. Kemudian abstraksi. Abstraksi ini kemampuan untuk menyaring informasi yang penting-penting saja. Kuncinya di situ. Contohnya, kalian membuat daftar belanja. Misal kalian pengen mendaki ke Gunung Lawu. Pasti kalian membutuhkan ransel, membutuhkan tenda, dan lain-lain. Nggak mungkin kan kalian di sana membawa meja, membawa kursi dan lain-lain, kan sangat tidak mungkin. Jadi abstraksi ini hanya membawa yang penting-penting saja. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Yang ketiga, ada yang namanya algoritma. Algoritma ini adalah serangkaian langkah atau instruksi yang harus dilakukan dan diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Misal kalian pengen membuat nasi goreng, kalau tidak ada bumbu pasti tidak akan jadi nasi gorengnya. Seperti itu. Selanjutnya,
dekomposisi sudah tadi. Nah, ini saya analogikan ketika kalian menggunakan ChatGPT. Langkah yang pertama, ketika kalian mengetik prompt yang ada di ChatGPT, nanti ini alurnya ya, pengguna mengirim pesan. Nah, kalian mengirim pesan ke ChatGPT, kemudian KA membaca pesan dari kalian. KA ini kecerdasan artifisial, saya contohkan ChatGPT. Kemudian ChatGPT ini merespon apakah ada kata kunci yang dikenal oleh ChatGPT. Kalau iya, nanti pasti jawabannya sesuai. Kalau tidak, pasti nanti ChatGPT minta kalian menjelaskan lebih lanjut. Jadi ChatGPT ini tidak serta-merta langsung memberikan jawaban, tapi ChatGPT ini menyesuaikan isi instruksi yang kalian lakukan. Nah, ini dekomposisi masalah diberikan penerapan simbol. Yang pertama bangun tidur, misal B, kemudian M mandi, kemudian L belajar, kemudian T tidur. Jadi susunannya B, M, L, T. Bangun tidur, kemudian mandi. Setelah mandi belajar, setelah belajar capek, kemudian tidur lagi. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Aman ya? Aman. Oke, ini sama seperti tadi. Nah, kalau di chatbot, misal tolong mainkan musik, berarti musik on, seperti itu. Oke, silahkan sekarang berkelompok, kemudian kalian buka LKPD yang sudah saya share di masing-masing komputer kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Oke ya, saya akan keliling ke setiap kelompok. Nanti kalau ada yang bingung bisa langsung bilang ke Pak Raffio. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1. ya, Oke, kelompok 1. Ini sedang mengerjakan game apa? game sederhana itu tentang Oke, komposisi. Oke. Bisa mengerjakan? agak bingung sedikit. Bingungnya di mana? Bingungnya Nah, ini ya, yang pertama pilih warna yang tepat. Warna 1, kemudian langsung ditekan di sini. Nah, seperti tadi, dicoba dulu. Nah, disesuaikan dengan Ini. urutan pola targetnya. ya, Bisa ya? ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kamu mengerjakan apa? algoritma Algoritma. Kemudian kamu ya abstraksi. abstraksi. Kemudian Saya coding, Pak. algoritma. Oke. Algoritma instruksi. Bisa mengerjakan ya? Bisa. Gimana? Saya pengen lihat sih caranya gimana. Bisa dijelaskan ini soal tentang apa? Ini objek yang harus dikelompokkan. Nah, di sini kan ada hewan-hewan. Kemudian jawabannya ada mamalia, burung, ikan, serangga. Jadi dari objek ini diturunkan atau digeser ke bagian yang sesuai. Seperti itu ya. Semangat. Ya, Pak. Oke, ini dari kelompok 3. Iya, Pak. Ya. 3 sama yang di situ mencatat.
Oh ya, oke. Bisa mengerjakan? Bingung Pak karena warnanya banyak. Berarti skill yang harus kalian punya adalah ketelitian. Ini masuk ke bab dekomposisi. Berarti dengan banyaknya masalah yang ada di sini, kalian harus menyelesaikannya dengan baik. Oke. Semangat. Oke, kelompok berapa? Kelompok 4. Ya. Ya, kelompok 4 mengerjakan apa ini? Pengenalan pola ya. Iya Pak. Ini gimana ini? Jadi ini clue-nya. Nah, ini yang harus kalian jawab. Nah, ini kan ada segitiga. Ini ada bintang segitiga. Oh, Oke, coba lagi. Nah, dilihat dari awal ini segitiga, bulat, segitiga, berarti bulat. Nah. oh ya Pak. Oke, bisa ya? Ya Pak. Oke, lancar. Oke, kemudian saya ke samping. Oke, ini kelompok 5 ya. Kelompok 5 kamu sama yang 2 ini tadi. Ini berarti ini full kelompok 5 ya. Oke, kalian mengerjakan algoritma memasak mie. Tutorialnya. Bisa? Oke. Kalau nggak bisa angkat tangan ya. Yang ini abstraksi, mengelompokkan. Oke. Nah, ini mengerjakan apa ini? Mana? Pengenalan pola ini mana ini? Lagi cari. Oke, sampingnya sudah selesai. Oke. Oke, ini sepertinya sulit ya ini ya. Karena warnanya banyak. Tapi bisa kan mengerjakan? Bisa ya? Oke. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan mempresentasikan pekerjaan masing-masing kelompok kalian. Satu kelompok bisa maju ke depan. Yang pertama saya ingin game algoritma dulu. Siapa yang maju? Kelompok 2, Pak. Oke, silakan maju ke depan. Diperagakan bagaimana cara mengerjakan game algoritma ini. Monggo. Gimana? Berikut adalah diagram alir atau flowchart, yaitu suatu penggambaran atau penyelesaian suatu masalah menggunakan simbol-simbol. Oke. Terdapat bentuk lingkaran atau terminator yang berfungsi sebagai awalan dan akhiran. Terdapat bentuk persegi panjang yang berfungsi sebagai proses menjalankan suatu program untuk ke langkah selanjutnya. Terdapat dua ketupat decision untuk pengambilan keputusan. Terdapat jajar genjang output input. Yang pertama dari start dulu, kemudian langsung ke komputer. Komputer itu Oke, silakan. komputer kita pakai persegi dan selanjutnya kemudian ini yang jajar genjang. Ini jajar genjang, ada belah ketupat lagi, dan yang di sebelah sini, yang di sebelah paling kiri itu pakai jajar genjang.
Dan yang now working itu kita pakai belah ketupat lagi. Oke. By new computer kita pakai yang persegi panjang, dan yang terakhir N kita pakai yang oval. Oke, jawabannya betul. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, mungkin bisa ditutup. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian kelompok selanjutnya, pengenalan pola. Yang maju siapa? Pengenalan pola. Ayo. Pengenalan pola. Silakan maju. Gibran. Ayo silakan maju satu kelompok. Ayo segera. Ayo maju. Oke, dikerjakan. Gimana cara mengerjakannya? Shape patterns. Win the race by completing the pattern before the airplane. Level selanjutnya. Level 2. Tekan sampai nak. Tekan lagi. Tekan cukup dengan. Betul. Bentar, Pak. Oke, ulang ya. Kurang dekat. Tekan seketika. Ayo jangan sampai ketinggalan. Mobil trailnya jangan sampai ketinggalan sama kereta. Pesawat. Iya, apakah nutut? Oke. Oke ya, sekali lagi, ayo. Lu, cepet. Ayo, pesawatnya mau landing. Oke ya, silakan ditutup dulu presentasinya. Sekian pengenalan pengenalan pola. Pengenalan tentang pola kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa duduk di tempat. Oke, selanjutnya saya pengen game dekomposisi. Yang maju siapa? Game dekomposisi. Oke, silakan satu kelompok maju. Maju ke depan. Mengerjakan 2 level saja ya. Oke, silakan maju lewat sini. Hati-hati.
Nah. Oke, monggo. Jadi kami akan mengajarkan Oke, dijelaskan ke teman-temannya cara mengerjakannya bagaimana. Jadi kita mengisi kolom yang berwarna merah dulu. Oke, jadi mengikuti pola targetnya. Jadi ini memecahkan masalah. Jadi di situ ada pola target. Kemudian kelompok menyelesaikan dengan mengikuti pola yang sudah ditargetkan. Oke, silakan dikerjakan. Oke ya, level 1 berhasil. Lanjut ke level 2. Nah, salah. Gimana itu? Oke. Oke, periksa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, silakan ditutup kelompoknya. Sekian presentasi kami mengenai cara mengerjakan dari game dekomposisi. Terima kasih. Oke. Selanjutnya game abstraksi. Silakan maju. Ayo maju. Oke, silakan dikerjakan. Dijelaskan ke teman-temannya bagaimana cara mengerjakannya. Jadi di sini untuk game abstraksi ini harus dicocokkan berdasarkan apa instruksinya. Seperti level 1 ini kelompokkan berdasarkan bentuk, abaikan warna. Oke. Jadi disesuaikan dengan bentuknya. Oke. Misalnya kayak kotak persegi ini disamakan sama yang kolomnya persegi. Oke, bagus. Kalau lingkaran seperti itu sama. Jadi kalau warnanya berbeda, bentuknya sama, bisa ya? Bisa. Dimasukkan ya. Oke. Pokoknya disesuaikan sama instruksinya saja. Instruksinya. Lanjut level selanjutnya. Terus yang instruksi yang level kedua ini kelompokkan berdasarkan warna, abaikan bentuk dan ukuran. Jadi kalau Berdasarkan tadi yang warna. itu sesuai bentuk, sekarang sesuai warna. Berarti sekarang sesuai warna, meskipun bentuknya beda, warnanya sama,
Bisa dikelompokkan. Bisa. Oke. Berarti kita harus lebih teliti lagi ya. Harus fokus dan teliti. Fokus dan teliti. Oke, satu level lagi. Nah, kalau yang Nah, ini level apa yang ini? ketiga ini disuruh kelompokkan berdasarkan jenis hewan, abaikan habitat. Jadi sesuaikan dengan jenis hewannya. Seperti Sesuaikan jenis hewan, abaikan habitat. habitatnya. Oke. Jadi kalau seperti mamalia gitu disamakan. Itu termasuk mamalia. Untuk serangga ada lebah. Ulat bulu juga termasuk serangga. Ngomong. Oke, level selanjutnya diklik berhasil. Oke, sudah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok atraksi. Oke, bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan kami kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang terakhir. Pembuatan instruksi. Bisa maju kelompok pembuatan instruksi. Pembuatan instruksi. Oke. Silakan dijelaskan bagaimana caranya mengerjakan pembuatan instruksi. Jadi kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan bagaimana cara mengerjakan bagaimana membuat mie ya. Oke. Memasak apa itu? Mie. Mie instan. Ya, jadi pertama-tama Yang pertama apa dulu? Diklik 2 kali, digeser. Nah, jangan sampai dilepas. Nah. Iya 2 kali tunggu air mendidih, tunggu air mendidih. Tunggu air mendidih, diinget nol lagi. Masukkan ke air mendidih. Aduk dan tunggu. Sampai ada tanda plusnya. Iya nggak? Itu nggak? Salah. Salah. Harus penuh. Iya. Jangan ada kalimat instruksi yang tersisa. Apa ini? Ketika kelompok. Oke, selesai. Oke, dicoba apakah jawabannya benar.
Oke, betul ya. Beri aplaus dulu. Oke, silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah presentasi semuanya dan jawabannya sudah benar semua. Sekarang saya ingin satu atau dua dari kalian menjelaskan kesimpulan hari ini, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bisa maju ke depan, ada yang berani? Oke. Jadi, dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, dekomposisi itu adalah memecah masalah besar menjadi lebih kecil. Pengenalan pola adalah melihat kesamaan atau pola dari berbagai data. Abstraksi itu adalah menyaring informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting atau tidak relevan. Algoritma adalah instruksi yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan dapat kita garis bawahi bahwa berpikir komputasional itu mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis dan runtut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, bisa duduk kembali. Sebelum saya mengakhiri kegiatan, mungkin ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Sudah. Oke, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana kalian membuat video menggunakan aplikasi AI, yaitu yang pertama menggunakan aplikasi InVideo, kemudian yang kedua menggunakan aplikasi Gen AI. Jadi Pak Raffio minta kalian menyiapkan akun Gmail kalian. Sudah punya akun Gmail semua? Sudah. Oke, sudah nggak sabar buat pertemuan selanjutnya? Iya. Pertemuan selanjutnya lebih menarik lagi daripada hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kalian semua hebat, kalian semua cerdas, dan kalian semua istimewa. Oke, bisa kembali ke kelas lagi dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.